mengambil dan memilih sekelompok kecil orang. Saudara-saudara kasih, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka apa yang dikatakan? Bahwa Yesus itu benar-benar memuridkan ke-12 orang dengan serius agar mereka menjadi murid yang memuridkan orang lain. Itulah visi pemuridan ini. Jadi visi pemuridan itu adalah satu gambaran bayangan bahwa gini, waktu kita sekarang menjadi murid Tuhan, maka dalam suatu titik dalam hidup kita harus menghasilkan murid lain di dalam hidup kita. Dan itulah yang nanti akan diambil menjadi visi kelompok kecil. Maka waktu kita tanyakan kenapa tadi Yesus hanya memilih 12 orang, kenapa tidak memilih 100 orang? Karena dia ini begini, waktu dia memuridkan mereka kelompok kecil ini, maka orang-orang yang di kelompok kecil ini akan memuridkan orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tujuannya adalah satu multiplikasi. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara tentang hari ini, bicara tentang visi kelompok kecil, maka waktu kita bicara tentang visi kelompok kecil, maka teman-teman harus ingat bahwa kamu sekarang mungkin dalam satu fase hidupmu, kamu adalah murid yang sedang dimurid, ya kan? Kalau tadi Vika sedang dimuridkan oleh siapa? Oleh Tina. Tina siapa kamu ini? Dimuridkan oleh Kak Rohani. Oh, siapa? Riko. Loh, kamu Riko? Kamu siapa? Siapa? Oh, Leo. Pokoknya dia Riko. Suruh ya. Pokoknya kamu yang Riko. Riko dipimpin oleh Kak Ani. Kak Ani dipimpin oleh kamu sudah kita bawa Pio Pandu. Ya kan? Kalian tahu Kak Ani kejam, maka kalian juga akan alami dengan Bakti kan? Nggak bisa melambat, nggak bisa ya pokoknya begitu lah ya. Merasa ya pasti kawan ini akan bentukannya kayak gitu juga lah. Nggak bisa nggak persiapan. Kami juga gitu ya. Kalau PA staff, kalau Bakti, kalau nggak persiapan kami di rumah. Kalau alkitabnya cuma satu, biasanya kan ada terjemahan lain. Kita mau PA mau apa ini? Itu maksudnya. Maksudnya bukan lagi bercanda dia, lagi serius gitu. Nggak persiapan, nggak siap kalau ini. Maka dia paling benci dengan orang yang telat, ya kan? Paling benci dengan orang yang apalagi waktu paling marah kalau ada orang yang telat, kita merasa telat gitu. Iya kan? Dia telat, dia cemil gitu ya. Malah ada orang telat gini dia. Ada orang telat gini. Masuk dalam ruangan pagi. Itu masa kawan kayak gitu dia kan? Ya kan? Memang kayak itulah bahasa memang bentukannya. Ya. Nah, teman-teman begitu. Waktu kita sekarang menjadi murid, maka begini. Ketika kamu harus punya bayangan ini. Kamu sekarang menjadi murid, tapi dalam 2 tahun yang akan datang kamu harus murid. Kalau enggak, kalau kita semua ini hanya berpikir hanya dimuridkan, maka sesungguhnya kita tidak murid. Murid itu harus memuridkan orang lain. Murid itu harus memuridkan orang lain. Murid itu gak boleh hanya berada di dalam satu titik. Dia harus bergerak terus selalu memuridkan orang lain. Jadi kamu tidak boleh berpikir bahwa udah kayak gini aja. Enggak. Tapi sebaliknya saudara, maka kamu harus berpikir bahwa 2 tahun yang akan datang kamu harus memuridkan adik kelasmu. Begitulah caranya sehingga semua orang dari berbagai suku bangsa yang ada di kampus kita itu akan bisa menjadi murid. Jadi teman-teman begini, kalau melihat ya, kenapa pelayanan mahasiswa kita ini perlu diperjuangkan dengan serius dengan mati-matian? Karena begini, saudara, kamu tidak perlu pergi ke Papua untuk memuridkan orang Papua. Allah telah kirim mereka dengan mengurus orang-orang yang dibiayai, yang hidupnya yang kalian bilang sorry ya, kalian bilang badannya laut, badannya keriting, yang suka makan BPK banyak-banyak, yang ini yang sering. Semua stereotip yang ada itu sekarang dikasihkan Tuhan ke orang lain dan ada di kampus kalian. Kalian tidak perlu berpikir harus pergi ke Pulau Nias, ke Telo sana. Orang Telo dikirim Tuhan datang ke sini. Kalian tidak perlu berpikir aku ini pergi ke Mentawai karena Mentawai itu sekarang menjadi tempat di mana penghijauan besar-besaran terjadi. Orang Mentawai ada di sini. Nah, kalau kamu hanya menjadi murid tidak pernah memuridkan, ya bagaimana mereka bisa mengenal kebenaran? Bisa paham? Jadi teman-teman, waktu kamu dipanggil oleh Tuhan
musuh bangsa yang ada di kampus. Karena itu teman-teman begini, ada berapa prodi kita? Di sini ada berapa? 20. Ada. Sekarang kakak kita berapa prodi? Hampir semua ada kakak. Kakak hampir semua ada. Berarti daerah kita kadang bukan kita dengan prodi-prodi lainnya. Maksud saya tadi begini, kalau ada prodi yang tidak ada AKK-nya, maka kita harus berhutang kepada mereka. Kalau ada fakultas teknik, berapa jurusan? Maksudnya jurusan itu prodi maksudnya? Iya, semuanya ada ya. Ada yang dulu. Karena kalau ada tadi jadi gagal, jadi turun dia. Karena saya mau bilang, kalau tidak ada, maka kita berhutang kepada mereka. Kalau psikologi yang di sana kita ada juga, yang di kampus 2, kampus SDU, di sini. Kalau di sana kampus jurusan apa ya? Ada juga di sana. Jadi teman-teman yang terkasih begini, singkatnya begini, saya ingin katakan, kalau kamu berpikir bahwa kamu ingin memenangkan sebanyak-banyaknya mahasiswa di kampusmu, kalau kamu masih melihat bahwa ada di angkatanmu yang hidupnya brutal, lalu kamu tidak mengharapkan adik-adik kelasmu akan mengikuti kebrutalan itu, mau gak mau kamu harus menjadi pengikut Tuhan yang setia, melatih dirimu untuk menjadi murid yang radikal supaya kamu bisa memuridkan mereka. Kalau itu tidak ada, maka itu tidak akan bisa terjadi. Maka kita akan berubah. Saudara, saya ingin mengatakan kalimat ini dengan begini. Jangan kamu sampai tamat kamu tidak punya adik kelompok kecil. Jangan tinggalkan kampusmu tanpa memuridkan satu kelompok kecil. Ada kelompok bisa 4, bisa 5, bisa 3, tapi jangan kamu keluar. Kalau kamu keluar tamat, maka bukan saya yang sedih, bukan pengurus yang sedih, tapi Tuhan yang sedih. Karena Tuhan telah menebusmu, telah memanggilmu melalui KHPKK, telah mempersiapkanmu. Kalau kamu tidak merespons panggilan itu, maka kamu sudah tidak terlibat dalam layanan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada sekelompok kecil orang ini? Coba kita lihat. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, bahwa Yesus itu mengkhususkan kehadiran, perhatian, pengajaran dan pelatihannya kepada 12 orang. Ya kan? Nanti kita akan bertemu, kalau kita membaca kitab Injil, maka kita akan bertemu nanti. Yesus akan mengajarkan begini. Kepada sekelompok orang, dia mengatakan, jangan mengikuti orang Farisi. Ikuti aja pengetahuannya, tapi jangan ikuti hidupnya. Ikuti doanya, tapi jangan ikuti caranya berdoa. Katanya dia mengajar. Lalu dia mengatakan begini juga, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya, ya kan? Menyangkal dirinya dan mengikuti. Jadi Yesus mengajar dengan serius. Dengan kata lain begini, Yesus sungguh-sungguh menginvestasikan dirinya kepada para muridnya. Dia menghabiskan banyak waktunya kepada sekelompok kecil orang ini, bukan kepada sekelompok besar orang. Kenapa? Sekali lagi gini, dengan sekelompok kecil orang ini yang mengenal dia, maka mereka akan bisa melanjutkan, meneruskan pelayanan Yesus setelah dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya mau katakan begini. Bagi adik-adik, bagi kakak-kakak, boleh saya tahu siapa yang memimpin kelompok kecil? Yang sudah memimpin kelompok kecil? Nah, saudara saya yang katakan begini, bahwa pemuridan itu menuntut suatu hubungan. Pemuridan itu menuntut suatu hubungan. Kata begini, ada seorang penulis namanya Gary Ogden. Dia bilang begini, Allah bekerja melalui para murid untuk memodelkan hidup di dalam Kristus kepada mereka yang mengharapkan kedewasaan rohani. Saudara-saudara terkasih, kita harus pahami secara khusus ya kakak-kakak, abang-abang pemimpin kelompok kecil. Yang dibutuhkan oleh adik-adik kita itu
bukan saja pengetahuan kognitif, tetapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah kehadiran kita menjadi model. Model apa artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, menjadi model apa artinya menjadi pribadi yang sabar, menjadi model apa artinya mengasihi, apa artinya menganjur, apa artinya mengalah dan menyelamatkan banyak orang, apa artinya berkorban. Itu yang diharapkan adik-adik ini. Mereka tidak saja membutuhkan satu pengajaran yang sungguh-sungguh, sekalipun pengajaran itu penting, tetapi yang dibutuhkan adalah kehadiran kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, agak sulit bagi kita kalau kita mengharapkan ada perubahan besar terjadi dalam diri adik-adik kita, kalau kita tidak dengan sengaja menciptakan, tidak sengaja hadir di dalam diri mereka, supaya mereka melihat ini loh cara orang yang mengikuti Tuhan. Dan itu kata-kata Al-Manabah, jangan hanya berpikir bahwa pemuridan itu hanya pertemuan 2 jam itu dalam sekali seminggu atau sekali 2 minggu. Tidak. Kita harus menginvestasikan. Maka kita nanti kalau kalian bisa baca, saya sediakan, saya sengaja print banyak bahkan, walaupun tidak semua akan saya diskusikan, akan saya bahas, tapi saya berharap ini menjadi satu panduan, satu pedoman bagi teman-teman untuk bisa terus belajar lagi. Teman-teman, itu berarti kita harus menginvestasikan. Kita harus menunjukkan seperti Yesus menunjukkan kesabaran mengajar mereka. Sampai berapa lama lagi aku harus ada di sini, mereka orang-orang yang tidak beriman karena Tuhan Yesus. Dia keras tapi sabar mengajar. Dia harus menunjukkan dengan mendemonstrasikan belas kasihan, menunjukkan prioritas dan misinya sehingga para murid dapat melanjutkannya. Itu juga yang terjadi sama kita. Nah, yang itu teman-teman yang dikasih, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Yesus itu ingin menjangkau dunia dan itu dimulai dengan memuridkan sekelompok orang. Oke, sekali lagi kita rangkum ya, kita simpulkan. Yesus ingin menjangkau dunia dengan memulai dengan memuridkan sekelompok orang. Demikian juga halnya dengan ini. Untuk menjangkau satu kampus rumah yang mungkin mahasiswanya 5.000 orang itu, maka itu tidak bisa, tidak harus mulai dengan sekelompok orang ini yang kalian tahu. Yang sekarang cuma ada 40 orang. 40 orang ini kalau dengan konsisten terus-menerus bertumbuh, maka mungkin saudara di dalam 4-5 tahun yang akan datang hasilnya itu bukan hanya 40, tapi kedugaan saya ada di sekitar 280-an orang mahasiswa yang akan ikut dalam kelompok itu. Kalau itu terus-menerus dipertahankan, maka di tahun ke-10 maka mungkin satu kampus ini sudah akan menjadi milik Kristus. Tapi sebaliknya, kalau yang 40 orang ini tidak sungguh-sungguh membentuk dirinya menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi murid yang setia, maka di dalam 4 tahun yang akan datang yang ada cuma 40 orang lagi. Yang adalah cuma akan saling tuduh-menuduh gitu. Nanti bagi kok nanya apa yang kejadiannya sama pengurus yang baru, ya kan? Lalu pengurus yang baru setelah dia misioner, dia kan apa dia yang pernah lakukan selama ini deh? Padahal kita tidak tahu, kita lah yang keok. Kalau terjadi 40 AKK di 4 tahun yang akan datang, itu karena kita tidak sungguh-sungguh jadi AKK. Kita tidak sungguh-sungguh terlibat dalam kelompok kecil. Karena itu teman-teman, kalau kalian bertanggung jawab, ingin bertanggung jawab melihat kampus rumah ini diselamatkan oleh Tuhan dalam 4-5 tahun yang akan datang, itu dimulai dari sekarang. Dan membayangkan, kalau kalian bertanya, saya mulai dengan PKI. Angkatan 2022, waktu 2 tahun memuridkan saja, maka kalian berapa kelompok? Satu kelompok 4 orang. 4 orang di 2024 akan memimpin 4 orang, berarti akan ada 16 orang yang kalian pimpin ini. Waktu kamu tamat, tahu gak berapa ada kelompok, 7 kelompok? Berarti 16 kali 4, totalnya 64 lah 7 kelompok. Itu adalah 7 kelompok itu mulai aku memimpin orang berapa tahun. Sebab itu akan terjadi. Jadi kalau kamu malas kelompok, maka kamu bertanggung jawab kalau waktu kamu tamat nggak ada juga akan lagi bertambah. Jadi kan 2021 tahun depan loh waktu. Tahun depan kamu sudah harus membuktikan kamu berlipat ganda. Kalau kamu
berharap itu menjadi satu pengantar. Saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini, mengapa Yesus harus memilih kelompok kecil, kelompok yang kecil? Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa Yesus melihat bahwa kelompok kecil itu jauh lebih efektif ketimbang kelompok yang lain. Jadi sesungguhnya gini, pelayanan pemulihan kita itu sedang meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara coba kita lihat, saya mau membuat ini. Kalau kita lihat, kita seseorang itu bisa bertumbuh secara pribadi. Keuntungannya adalah kita bisa belajar sesuka hati kita dan kita kelola sendiri. Tapi kelemahannya adalah dia menuntut ketekunan dan kesetiaan pribadi kita. Sementara kecenderungan tubuh kita yang masih daging ini akan nggak apa deh. Oke, kita tidak punya teman bertumbuh. Memang kita bisa bertumbuh dengan sendiri, tetapi itu tidak terlalu efektif. Ya. Sementara kelompok besar seperti ini, kita juga bisa bertumbuh melalui kebaktian-kebaktian, melalui pengisian-pengisian ini. Keuntungannya menjangkau banyak orang. Keuntungannya berguna untuk menyeragamkan pemahaman yang sama, ya kan? Ketimbang misalnya gini, ketimbang komisi pembinaan datang ke kelompok-kelompok kecil, udah kita ada nih, kita buat komisi yang tentang kelompok kecil, jadi semua orang tahu tentang kelompok kecil, ya kan? Itu. Tetapi teman-teman kelemahannya ada. Katanya dari menurut teori Brickhouse, dia bilang katanya begini, daya ingat seseorang terhadap daya serap seseorang terhadap materi yang disampaikannya, kalau dia disampaikan dalam selama seperti ini, dalam 24 jam, yang diingatnya cuma 5%. Yang 5% itu pada umumnya yang mengena di hati. Kalau tidak mengena di hati, maka lupa lagi. Itulah kenapa pengurus untuk membuatnya ada handbooknya, ada handoutnya supaya kita bisa baca lagi. Artinya gini, dia efisien menjangkau sebanyak-banyaknya orang, tapi dia tidak efektif. Nah, sebaliknya kelompok kecil ini efektif dan efisien. Kenapa efisien? Nah, coba katakan. Materi dan topiknya itu disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Ini alasan efektivitas. Jadi akan ditanya, ya kan? Misalnya kita akan belajar ini ya, kita akan begini. Lalu yang kedua adalah dia efektif kenapa? Karena satu topik itu lebih intens. Karena dibicarakan ada dialognya, ya kan? Ada tanya jawab. Jadi gimana rupanya kalau kayak gini bang? Ya kan? Maka akan pertanyaannya begini. Salah satu misalnya waktu kami kemarin itu salah satu diskusi di dalam kelompok. Maka akan kita bertanya, waktu kita bicara tentang bagaimana kita menjadi berkomunikasi, berrelasi dengan orang lain sebagai Yesus dan melihat orang lain sebagai Yesus, ya kan? Maka itu kan ada biasanya kami bahas tentang Alkitab. Tapi ada satu pertanyaan adalah begini. Yang mana bang kalau memang bisa kita melihat bahwa orang itu Yesus? Nggak bisa gitu. Karena udah kepahitan yang begitu dalam, sakit hati yang begitu luar biasa di alamnya, sampai-sampai nggak bisa lihat Bang ini sebagai Yesus. Nah, itu intens. Sementara kalau saya menyampaikan dengan khotbah itu, saya cuma akan bilang begini, saudara-saudara kasih tahu bahwa orang yang sekarang berduduk di samping itu adalah Yesus itu sendiri. Orang yang nanti di luar berduduk dalam gereja yang dia nyanyikan itu adalah Yesus itu sendiri. Waktu nanti ada orang yang melihat yang dia berdiri di seberang itu adalah Yesus sendiri. Apa yang kamu lakukan ketika bertemu mereka? Saya cuma mengatakan itu aja. Tapi saya tidak akan menyentuh bagi masalah itu. Kayak mana? Gak bisa kuliah itu Yesus sendiri. Nah, di dalam kelompok kecil itu dibicarakan. Yang ketiga, coba penerapan materi dan pertumbuhan itu terpantau dan terukur. Ya, itu kekuatannya. Di pribadi itu nggak ada, karena aku sendiri yang menentukan. Aku bertumbuh atau tidak bertumbuh. Di kelompok besar itu juga tidak ada, karena aku nggak tahu apakah yang kalian dengarkan itu masuk akal atau tidak. Tapi di dalam kelompok kecil, maka kita akan tahu. Waktu Riko memimpin Riko ini, maka dia akan bilang gini, kayaknya kenapa kamu nggak bisa sopan berbicara kepada Riko? Ya, kan itu kan itu loh kita pelajari lebih lalu. Kenapa masih bisa sama? Bisa. Kita tahu ada perubahan atau tidak ada perubahan. Itulah kelebihan daripada kelompok
yang itu tidak dimiliki oleh kelompok besar atau tidak dimiliki oleh kelompok kecil, pertumbuhan pribadi. Itu terjadi di dalam kelompok kecil. Karena itu saudara ini, pengenalan pribadi itu lebih dekat dan dalam. Ya kan, pengenalan pribadi itu lebih dekat dan dalam. Kita lebih mengenal, ya kan? Padahal kami sama itu cuma 2 bulan ya, kepanitiaan. Tapi saya tahu, orangnya kerja keras ini, orangnya serius ini. Lalu saya ingat sekali dia. Saya itu paling kesal karena strap kameranya ini. Dia bilang, itu harus dimasukin di laporan pertanggungjawaban. Saking begitu, akhirnya dia betul-betul menjaga dan merawat sekali apa yang dan pengenalan saya cuma sebatas itu. Tapi kalau ditanya pengenalan lebih dalam, harusnya itu yang tahu. Karena kita sudah ikut bertemu sejak 2019. Bisa paham? Jadi dengan kata lain begini, kalau ada orang yang sakit hati dengan perkataan rohani, maka pasti dipastikan bahwa dia adalah orang yang tidak kenal. Pasti tidak ada kelompok kecil. Bisa paham? Karena tidak ada perjumpaan terus-menerus, nggak ada. Padahal kalau kita tanya terus-menerus, benarnya yang disampaikan oleh kakak ini, dan dia sama sekali tidak ada ketulusan, nggak ada yang menjadikan orang. Hanya aku aja yang terlalu lebay menanggapinya. Sejak kali lagi PMS waktu itu. Itu yang terjadi. Tapi waktu kita melihat dari jarak dari luar, kali gitu. Bisa paham? Pengenalan itu lebih dalam dan lebih dekat. Nah, apalagi kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan bersama. Nah, saya ingin post sebentar, post dan pondering dulu ya. Saya katakan ini, waktu Sandi tadi itu, nah kelihatannya dia melihat saya orang yang potensial. Jadi masih pipanya kami disuruh yang menjadi bingung. Namanya anak remaja ya kan, senang kali kalau disuruh tampil. Lalu jadi MC, bagus pula jadi MC games, MC yang acara-acara yang inilah, pokoknya MC yang kreatif gitu lah ya, buat ini siapkan semua itu bagus sekali. Satu waktu dia melihat aku terlalu pongah gitu, karena jadi banyak tampil di mana-mana hadir acara siswa di SMA 4, karena aku SMA kesehatan dulu hadir, dia selalu acara siswa kota PSK pemantau kesehatan hadir gitu, acara di mana sampai diulang lagi di SMA 3 ini, hadir di mana-mana. Maka langsung dibuatnya, oke, kita stop dulu ya, selama 2 bulan ke depan kamu nggak usah hadir dulu. Kenapa? Karena saya waktu itu adalah komisi pembinaan di siswa. Baik kan kami di siswa ada komisi pembinaan ya, yang ngurus musik. Kenapa kalian nggak kelompok? Kenapa kalian nggak kelompok? Ayo kerjaan sama seperti kalian ini. Itulah yang telah kami lakukan waktu itu. Banyak yang tidak memperhatikan kelompok. Harusnya tiap minggu mencatat menghubungi orang, lalu mencatat bukan itu, ini kelompok. Nanti di dalam kelompok itu ada lagi orang, ini nggak hadir, ini hadir. Banyak yang melakukan gara-gara sering tampil, lalu dibilangnya stop. 2 bulan ini kamu nggak boleh terima pelayanan apa. Itu terjadi pada dalam kelompok. Nggak akan terjadi dalam kalau kamu nggak punya kelompok. Beberapa dari kalian kenal beberapa orang yang kemprek pasti tahu. Ada satu pemusik itu yang hadir di mana-mana, setelah kemprek hadir di mana-mana. Di map ada, di usus ada, di pos ketua roh ada. Yang minggu hadir itu 1 kali dalam seminggu, bisa 2 kali dia main musik gitu. Karena dia nggak ada kelompok kecil pun ngomong sama abang. Ada ngomong gitu dia, dek saran abang hentikan dia. Kenapa? Karena saya tahu setiap kali dia latihan, dia yang ditunggu datangnya udah bagaikan tuan dia, bagaikan selebritis. Apa itu? Kita pelayan, bukan tuan. Stop lagi, tahan lagi. Tapi kalau dia suka gitu, tidak terserah. Tapi tahanlah, ayo. Maka kalau aku langsung bilang, oke, untuk sementara persekutuan siswa Kristen jangan pakai dia dulu. Sehebat apapun dia sebelum apa, makanya kami main kita beberapa kali, buruk kali, tapi dia aja jauh lebih bagus ini. Daripada latihan jam 2 datang jam 3 kurang 10, sementara latihan sampai jam 3:30. Wow, maka saya muncullah generasi yang dipimpin oleh orang-orang ini. Gak boleh ganti, enak aja begini. Waktu itu saya
saya yang pemain musik, sama yang ada juga satu kelompok kecil itu yang suka banci tampil. Saya bilang lagi, untuk kamu kalau ada menawarkan pelayanan positif sama yang lain nggak ada gitu. Apakah bang gimana? Aku cross check. Iya, kenal dulu. Tugasmu di TKS bekerja dengan baik nggak? Ada lagi nggak deadline-nya? Nggak ada. Oke, tugas kuliahmu berapa yang deadline? 2 lagi. Kapan ini deadline-nya? Masih lama. Bisa kau kerjakan? Bisa. Oke, sekarang pekerjaan di rumah mengganggu nggak jadwal latihannya dengan antar mama ke pajak? Karena mamanya mengakhirnya gitu, mengantar ke pajak, menjemput mama. Enggak. Oke. Itu kelompok kecil. Kalau nggak ada kelompok kecilnya nggak ada. Kau sendiri yang menentukan. Begitu kau dihubungi, wah oke, bos, mesti tonton dulu ya. Di kafe lalu nanti dia angkat kaki, ya kan? Benar. Itu hanya terjadi di kelompok kecil. Di kelompok kecil juga aku belajar tentang bagaimana berbicara. Sekarang ini, walaupun kalau kalian kenal aku dalam 10 tahun yang lalu, aku masih dengan agak sedikit kasar kalau ngomong sama orang. Kalian bisa bayangkan 20 tahun yang lalu aku sampai apa? Coba bayangkan saudara, saya 12 tahun hidup sebagai tuan di rumah. Yang akan satu-satunya laki-laki hidup. Mama bapakku tuh perintah, aku tuannya. Aku tuannya. Itulah yang terjadi. Setelah bapakku meninggal, hidup kami berubah. Itu terus terjadi. Aku memerintah. Mak, akan. Kak, mana itu? Kalau dulu kan ada tuan gak pernah panggil kakak kan? Mana yang ulas? Semua lah mengatakan awal sembunyi semua. Itu yang terjadi masuk pelayanan gitu. Kok mana ini? Enggak tahu apanya. Ada politik, enggak ada istilah kayak gitu. Karena kebiasaan, bayangkan 15 tahun aku hidup dengan pemerintah. Kelompok kecil lah orang yang selalu lah karena kami berurusan dengan perempuan. Setiap kali di kelompok kecil nangis lagi musuh. Aku terus akhirnya bang dengan kalimatnya, ya kan? Musuh nangis. Benar loh, aku mundur dari pelayanan karena dia. Wow. Apa sama aku ya kan? Akan aku merasa itu tidak menyimpang karena itu yang kulakukan selama 15 tahun bersama anda. Aku nggak tahu sampai karena diajarin lah. Cobalah gunakan kata yang lain. Cobalah jangan pakai tangan. Cobalah. Kalau dulu saudara, aku tuh terkenal dengan orang yang suka melempar. Jadi kalau di rapat, misalnya ya di rapat ya, kamu nggak mengerjakan tugasmu, langsung kamu kan bilang aja kalau kerjakan gitu. Itulah kepengurusan mana ada yang berani ngomongkan itu ya kan? Soalnya aku tanggung jawab semua melakukan tugasku. Siapa yang tahu? Inilah kami yang masuk. Nah, bedanya kami dulu itu gini dia. Waktu kelompoknya kita dibilang mengadu, Pak, bilang usah kayak gini. Kalau sekarang kan enggak. Kalau datang juga ke kelompok kalian, Pak, bilang usah kayak gini. Iya kan? Akhirnya kakak kelompok aja jadi yang hidup kali, ya kan? Padahal kalian yang melaporkan. Nah, saudara-saudara terkasih, kelompok kecil ini adalah satu. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin lebih cepat bertumbuh, maka kelompok kecil adalah solusi. Tapi kalau kalian memang sengaja untuk tidak mau bertumbuh dengan cepat, nggak usah ikut kelompok kecil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam pelayanan mahasiswa, saya ingin mengatakan begini. Teman-teman, saya membayangkan begini. Saya membayangkan adalah begini. Strukturnya itu adalah gini. Jadi, kalau kamu lihat ya, waktu kita percaya kepada Tuhan, lalu kita dibimbing secara pribadi atau kehidupan rohani kita ada saat teduh, doa pribadi kita, itu membuat kita bertumbuh semakin itu benar. Tapi kalau kita lihat juga, saudara di pelayanan mahasiswa itu gini, kebaktian besar ini bukan yang utama. Oke? Pelayanan yang seperti ini bukan yang utama. Persiapan tim regenerasi bukan yang utama. Harus pahami dulu ya. Itu tidak yang utama. Yang paling utama di dalam pelayanan mahasiswa adalah kelompok kecil. Inilah pilar-pilar yang membuat UKM umat itu ada.
Kalau kelompok kecil sudah tidak ada, maka pilarnya tidak ada atau bentar lagi rubuh. Jadi kalau dengan kata lain begini, bayangkan kalau kelompok kecil kita ada berapa? Ada berapa kelompok kecil kita? 24. Berapa? 27. Bayangkan ada 27 pilar. Maka coba bayangkan kalau 27 pilar ini akan melipat gandakan 3 saja, maka akan muncul berarti berapa? Berarti akan muncul 81 pilar yang lain. Makin kuat nggak? Makin kuat. Tapi coba bayangkan kalau kita tidak menghasilkan apa-apa di dalam kelompok kecil kita, yang 27 itu makin lama makin kopos. Hilang satu, maka ambruklah UKMK Umat. Dengan kata lain bukan ambruk, nggak ada. Tapi cuma kebaktian, terus nggak mengutamakan perubahan hidup, nggak mengutamakan multiplikasi yang tadi terlibat gandaan itu. Yang ada pokoknya ada. Oh, ikut persekutuan mahasiswa ada, iya. Tapi sesungguhnya tidak menghasilkan perubahan di dalam hidup kita. Nah, saudara coba bisa bayangkan kalau kita lihat di dalam bagian ini, teman-teman. Kalau kita lihat ya, maka teman-teman saya mengatakan bahwa ada 3 model perubahan ada di sini. Nanti kalian bisa baca. Saya skip saja apa yang ada di sini, akan beberapa akan saya skip. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, kalau mau kita lihat apa sih sebenarnya visi pelayanan kita? Teman-teman, pelayanan kita itu hadir untuk apa? Untuk yang pertama, supaya kamu bertumbuh menjadi murid Tuhan. Yang kedua, supaya waktu kamu tamat, maka kamu akan membawa perubahan dimanapun kamu ada. Di keluarga, di gereja tempat kamu melayani, kemudian di pekerjaan, di kantormu, atau di lingkungan masyarakat, kamu menjadi berkat. Yang ketiga adalah kamu akan menjadi pemberita Injil di dalam kedirianmu. Kamu akan menjadi saksi Kristus, menceritakan saksi Kristus dimanapun kamu ada. Secara sederhana, dengan kata lain begini, saya mau katakan begini. Untuk kamu bisa menjadi seperti apa yang dirindukan pelayanan kita ini, maka kelompok kecil itu menjadi sesuatu yang harus kamu lakukan dan terlibat di dalamnya. Karena kalau tidak, teman-teman, kamu tidak akan mampu. Itulah kenapa dikatakan bahwa kelompok kecil itu sebagai tulang punggung pelayanan mahasiswa. Teman-teman, tulang punggung itu tulang yang membuat kita bisa berdiri tegak. Gitu. Kalau ada satu aja yang bermasalah, maka kita akan yang kayak orang sarang kejepit gitu ya, mau duduk salah, mau apa, oleng-oleng terus, nggak akan bertahan. Itulah kenapa begini. Kamu sekarang bagi adik-adik yang tingkat 1 ya, misalnya 2022, kamu sekarang masih ada di dalam tahap perekrutan, masih tahap pertama, makanya Kak Ida menjelaskan apa itu kelompok kecil, lalu ada mendiskusikan tentang bahan. Nanti setelah habis bahan PHB itu, maka kamu akan ditanya, apakah memang kamu mau serius bertumbuh di dalam kelompok kecil atau tidak? Maka itu pakai prinsip yang tadi, memikir 2 kali. Memang kalau memang tidak siap, nggak apa-apa, kalian bilang aja, aku nggak mau, aku mundur aja. Itu jauh lebih bermartabat daripada kalian merepotkan pengurus ini. Ngomongnya mau, tapi yang dicari-cari gitu. Harus datangin bosnya, harus ini. Sekarang mungkin dalam level-level awal ini, kamu adalah orang yang masih didatangin, dikunjungin, didatangin kalau nggak datang. Tapi kalau begitu kamu sudah masuk ke dalam level murid, maka kamu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kamu akan mengatakan, aku mau nggak datang gitu, nggak boleh. Karena itu kakak-kakak abang-abang kelompok mikir baik-baik. Tanyakan sekali lagi sama adik-adik kelompok kecil itu, serius nggak? Jadi kalau ada kelompok kecil teman-teman yang mandek, coba diskusi ulang lagi. Kayak mana caranya supaya tidak mandek? Itu adalah hal yang perlu dilakukan. Nah, tapi teman-teman yang terkasih, perhatikan begini. Ada 3 faktor keberhasilan kelompok kecil. Nah, saya ada tulis juga itu di bab yang halaman yang ini ya, di halaman yang ke-5 ya, halaman 5, 6 dan seterusnya. Teman-teman yang terkasih ini, ada 3 faktor ini, 3 faktor keberhasilan. Kalian pasti pernah nggak lihat bangku kafe yang 3 kakinya, yang bulat biasanya itu yang 3. Nah, ada 3 faktor. Kalau satu tidak berjalan dengan baik,
Nggak bagus. Nah, apa 3 faktor itu? Saya katakan 3 faktor itu ada 3. 2 itu faktornya adalah mahasiswa, yaitu PKK dan akan pemimpin kelompok dan adik kelompok. Tetapi yang kedua ini tidak bisa berjalan, tidak akan mendukung ini kalau tidak masuk ke dalam proses kelompok kecil. Nah, apa yang dimaksud? Teman-teman yang terkasih begini. Memang kelompok itu adalah sarana yang paling efektif untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kemuridan kita. Akan tetapi, kalau kelompok kecil kita itu tidak dipimpin oleh seorang PKK dengan 4 kriteria di halaman kelima itu, maka kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi gini, kalau PKK memimpin kelompok tanpa visi yang jelas untuk menghasilkan murid, kalau PKK tidak pernah melihat bahwa 4 orang adik kelompok kecilnya ini 2 tahun yang akan datang jadi pemimpin kelompok kecil, maka kamu tidak akan pernah bisa didukung dan didorong dan bertumbuh. Yang kedua, kalau PKK tidak memiliki kehidupan rohani yang sehat, oke? Artinya dia tidak berdoa, tidak saat teduh, tidak sungguh-sungguh menaati Tuhan, maka kamu pun pasti tidak akan bertumbuh. Sebagaimana PKK, begitulah adik kelompok kecil. Kalau PKK tidak bertanggung jawab atas waktu, saya yakin kamu tidak bertanggung jawab atas waktu. Kalau PKK membiarkan dirimu, misalnya ada proyek ketaatan, baca 1 bab buku dalam seminggu, tidak meng-follow up itu, maka pastilah dia juga tidak melakukannya. Pasti. Saya yakin 80% kalau orang yang akan seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau PKK adalah seorang yang bertumbuh, maka dia akan terus menularkan. Karena begini, hidup kita ini adalah hidup yang menular. Itu adalah itu sudah didesain Tuhan. Kita selalu menularkan apa yang sedang kita hidup. Bukan sedang apa yang kita ketahui, tapi apa yang sedang kita hidup. Yang ketiga adalah kalau PKK itu adalah seorang yang telah dipulihkan menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Artinya begini, kalau PKK adalah orang yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya, artinya dia belum bisa menerima kelemahannya, belum bisa menerima bahwa memang dia diciptakan Tuhan dengan sebegitu uniknya yang disebut orang sebagai kelemahan, dia belum bisa menerima itu, maka dia akan sulit menerima kamu. Maka PKK tidak akan mampu menciptakan suasana berkelompok yang hangat. Kenapa? Karena dia sendiri pun tidak bisa berharap pada dirinya. Kalau PKK bukanlah orang yang belajar dan diajar terus untuk untuk mengampuni, maka kamu pun akan kekurangan pengampunan di dalam kelompok. Itu akan terjadi. Yang keempat adalah menjadi teladan. PKK yang tidak menjadi teladan sudah dapat dipastikan AKK-nya adalah akan menampilkan kepalsuan. Nah, saya berharap teman-teman kita pemimpin kelompok kecil terus-menerus hidup di dalam tempat itu. Kalau tugas-tugasnya ada di halaman 6, halaman 7, nanti kalian bisa baca. Nah, yang kedua adalah teman-teman ini bicara tentang kelompok kecil, AKK-nya. Nah, begini. Kelompok kecil sekali lagi adalah efektif. Tapi kalau kelompok itu diisi oleh orang-orang yang lack of commitment, yang rendah komitmennya, maka itu tidak akan bertumbuh. Misalnya contoh, dia adalah orang yang belum jelas kelahiran kembalinya, sehingga kalian dari apa gitu? Sulit sekali dia untuk meninggalkan kebiasaan dosanya. Dia tidak punya semangat juang untuk menang terhadap dosa, maka itu juga akan berpengaruh sama kamu. Benar. Kalau dia tidak punya semangat juang untuk meninggalkan kehidupan lamanya, maka dia akan. Yang kedua adalah dia setia, orang yang setia. Jadi teman-teman begini, kalau kamu dan teman kelompok kecilmu saat ini setiap kali kamu lagi berkelahi sama temanmu, lagi ini sama kakak kelompokmu, lalu kamu bilang, muncul lagi, bilang, muncul lagi, begitu. Mungkin teman kelompokmu, PKK-mu bertumbuh, tapi tidak melalui kamu, tidak di dalam kamu.
Dengan kata lain begini, kita tidak memiliki kontribusi atas pertumbuhan anggota kelompok ini. Dan sudah dapat dipastikan, kamu tidak akan menangkap beban pemberian. Percaya. Kalau dalam kelompok kecil ini kamu tidak berkontribusi bagi pertumbuhan anak kamu yang lain, atau kelompokmu yang lain, sudah dipastikan kamu tidak punya beban pemberian. Karena kamu mulai sekarang aja nggak membiasakan diri untuk berpartisipasi aktif, mendorong, menciptakan pertumbuhan anggota lain. Teman-teman jangan salah, kelompok kecil itu bukan kelas PA di mana kakak kelompok itu akan mengajari kita. Di satu sisi iya, tapi bukan hanya itu. Saudara, kelompok kecil itu pertumbuhannya bukan ditentukan oleh PK kamu saja, tetapi itu juga ditentukan oleh kamu dan anggota kelompok yang lain. Sepakat? Yang berikutnya adalah accountable. Akuntabilitas itu artinya gini, kita menjadi diri kita sendiri, lalu berani untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup kita, dan kita mau masuk ke dalam hidup orang lain. Artinya dengan kata lain, kita mau mengevaluasi orang lain kita izinkan mengevaluasi. Kita mau menjadikan orang lain sebagai teladan, sebagai contoh, dan kita juga membiarkan diri kita menjadi orang lain. Karena itu teman-teman begini, nggak perlu kamu pasang kepalsuan di dalam kelompok. Kalau memang kamu tidak sampai di tadi pagi, kita patah mau ditanya, sampai juga tadi pagi, coba aja memang. Termasuk juga kakak-kakak, abang-abang ya. Kalau memang kita sedang tidak baik-baik saja, ngomonglah. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya ada seorang staf lagi di pelayanan siswa, lalu ada BPH kedua dan sekretaris. Kami berempat. Jadi hampir tiap minggu kami bertemu lagi dengan kami. Karena nggak apa-apa di kerjaan kami, sharing pokok doa, sharing kesaksian dan begitu. Sampai kemarin kami rapat malam-malam jam 8. Jadi salah satu di antara kami sudah kelelahan. Tiba-tiba satu di antara yang lain bercanda gitu. Jadi bercanda gitu, jadi akhirnya menimbulkan kemarahan. Serius aku nggak ingin loh sampai lah rapat kami, padahal online. Jadi tukang kali lah kan, tukang kali lagi. Tapi bagiku itulah akuntabilitas. Waktu dia berkata begini, aku nggak suka dengan candaannya. Padahal biasa kalau bercanda begini, tapi itu tahu kami dia lagi tidak baik-baik. Kami tahu teman kami ini lagi tidak baik-baik. Lalu akhirnya kami menutupi kelemahan itu. Oke, kita ganti ya. Yuk kita lanjutkan lah. Padahal bukan aku pemimpin rapatnya. Oke, kita lanjut lah ya. Langsung lah buat. By the way tentang ini gimana? Saling menutupi kelemahan satu sama lain. Itulah yang berikutnya adalah siap untuk diajar. Nah, teman-teman yang terkasih, selain itu coba kita lihat. Proses kelompok yang lain itu kan kita lihat. Teman-teman coba lihat di halaman yang ke-7. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kelompok kecil kita dengan yang menjadi kelompok kecil yang baik. Satu, apanya begini? Proses kelompok kecil itu harus ditentukan kapan mulai. Ayo silakan, coba tanya. Vika mulainya nanti bulan ini, tahun ini ya, semester ini. Oke, kamu itu mulai tahun berapa? Tahun 18. Berapa lama prosesnya? Maka kamu sudah 4 tahun. Ya kan? Tanggung jawab itu. Kalau gitu, kalau lebih pikir itu. Nanti tanggung jawab itu. Dia yang tersakiti dengan kalimat tadi. Ya kan? Jangan melakukan jumlah ya, jangan tahan dulu. Kamu mimpi dulu kau sekarang. Berapa lama proses? Teman-teman begini, dengan katanya begini. Saya mau katakan begini. Mungkin kamu kan akan ada di akhir kelompok kecil kita. Bisa jadi begini. Angkatan 2022. Nanti semester depan yang akan bertemu kan gak kita larang kan, tapi gini kan kita akan tanya berapa lama dia akan kelompok. Berarti kuat ini tinggal 3,5 tahun. Kalau Vika masih ada 4 tahun ya sampai tahun 3,5 tahun. Tapi teman-teman perhatikan teman-teman, mulai bulan 5 kalian sudah bisa ikut kampus Merdeka belajar ya. Berarti
Tapi waktu kita untuk memuridkan dengan efektif banget itu hanya 2 tahun, 4 semester. Lalu tanya, kapan, bagaimana 4 semester ini mau diisi apa? Apa yang mau kita isi? Itulah bicara tentang apa yang akan kita pelajari. Ada materinya. Nah, teman-teman kasih begini. Untuk materi ini, kalau kalian orang yang kayak kamu memang hidupnya sehari-hari hanya memikirkan pelayanan ini, maka kami nggak pakai buku panduan. Tapi kalau kalian tidak punya waktu untuk memikirkan itu, pakai buku panduan. Setelah PHB, MHB. Setelah MHB, masuklah ke KHB karena hidup baru atau ketuhanan Kristus atau pola hidup ilahi, diajar salah satu. Setelah itu masuk ke topik yang lain dan sebagainya. Nah, itu waktunya. Tapi teman-teman coba ingat, kamu sekarang, waktu kamu dipimpin kelompok kecil atau kamu dipimpin kelompok kecil, sekarang coba mikir dulu. Kapan waktu terbaik kamu harus berlipat ganda itu kapan? Oke, angkatan 2022, 2 tahun lagi, 2021, tahun depan, 2020, harusnya tahun depan, harusnya tahun ini, tahun depan. Bagaimana untuk bisa mencapai ke sana? Itu yang harus dibicarakan. Nah, itulah nanti singkatnya saya lompat dulu. Itulah kenapa teman-teman, kelompok kecil itu harus direncanakan dengan baik. Oke, sekarang saya izinkan. Siapa yang punya perencanaan kelompok kecil? Yang kelompok kecilnya punya perencanaan. Dan kakak yang angkat tangan. Adik-adik kan nggak tahu. Ada perencanaan 1 semester. Artinya 1 semester kita akan belajar apa, kemudian apa, kapan ini kan nggak ada ya. Oh. Oke. Ya. Apa nanti? Oke. Ya, kalau memang belum tahu cara membuatnya, apa-apa, ambil abang ya. Iya, maksudnya jangan cara yang lebih lagi, kita biasakan aja kita melatih membuatnya. Jadi nanti PKK supaya nanti kalian bisa menerapkan. Itu perlu direncanakan. Jadi direncanakannya materi apa yang perlu dipelajari, kemudian bagaimana apa yang akan kita lakukan, makan, kunjungan ke rumah dan lain sebagainya. Itu juga adalah hal yang harus dilakukan, hal yang harus dipikirkan. Lalu metode yang tepat, bagaimana metode yang tepat ini perlu dipikirkan. Gitu. Misalnya metode yang tepat, apakah metodenya itu selalu PA? Atau metodenya itu pergi kunjungan lapangan? Itu adalah metode. Misalnya kita bahas MHP berempat tentang bersaksi. Misalnya, mungkin itu tak perlu lagi. Atau gimana caranya? Yuk kita ke kampus ya. Di kampus aja lah kita habiskan waktu 2 jam. Lalu dengarkan. Kalau saya suka begitu, dengarkan petunjuk Roh Allah dalam diri. Kalau kamu disuruh pergi kepada seseorang, pergilah. Kalau kamu disuruh mendengarkan, dengarkanlah. Kalau kamu disuruh berbicara, berbicara. Kalau kamu disuruh hanya untuk mengamati, amati. Jadi nggak ada orang yang merasa masalah dan nggak ada orang yang gagal dalam proses kesaksian ini. Kalau memang itu adalah petunjuk Tuhan. Nah, itu adalah metode. Waktu misalnya, kalian nanti bicara tentang, misalnya kayak kami sekarang bicara tentang tentang kepemimpinan. Aku nggak perlu buat banget. Nah, komunitas mereka belajar, kalau kalian mana dengar, ya, itu digagas oleh beberapa alumni, pada bahas tentang kepemimpinan. Ya, aku udah kita ikut aja ya, Rabu jam 8 malam, kita ikut 1,5 jam, udah. Materi ini sudah disampaikan. Nggak perlu kami menambah waktu untuk kelompok hari. Sepaham? Itu adalah metodenya. Lalu bicara juga tentang fellowship yang hangat, lalu bicara tentang aktivitas 4P yang bisa imbang. Nah, teman-teman begini, kalau begitu apa sih komponen kelompok kecil? Nah, saya pikir ini menjadi materi saya terakhir ya. Nah, teman-teman begini, apakah semua kelompok kecil merupakan kelompok pemuridan? Teman-teman, saya mau katakan begini, pemuridan itu tidak identik dengan kelompok kecil, atau sebaliknya, kelompok kecil tidak identik dengan pemuridan. Kelompok kecil bisa ada, tapi belum tentu pemuridan ada di dalamnya. Saya berharap kita bisa memahami ini. Kamu bisa di dalam kelompok kecil, tetapi kamu tidak bertumbuh menjadi murid, maka sesungguhnya kamu tidaklah berada dalam kelompok pemuridan. Lalu bagaimana? Apa yang mencirikan suatu kelompok itu sebagai kelompok pemuridan? Yang pertama adalah teman-teman begini, kelompok pemuridan itu
itu selalu ditandai dengan adanya satu pengajaran yang sehat, yaitu mencintai firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih begini, kelompok kecil yang sehat itu ditandai dengan apa yang kita biasa sebut sebagai komponen pengajaran, P1 pengajaran, katanya begitu. Nah, apa itu pengajaran yang dimaksud? Ini adalah begini. Ini adalah satu ruang di mana setiap kita itu memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Itulah kelompok kecil. Bukan sendiri-sendiri ya, bersama-sama. Itulah pengajaran. Pengajaran kalau kita mempelajari satu teks yang sama, maka kita punya satu pemahaman yang sama, dan itu akan punya prinsip hidup yang sama. Oke. Jadi dengan kata lain begini, kelompok kecil yang sehat itu adalah kelompok yang berpusat pada kecintaan firman Tuhan. Kelompok kecil yang melahirkan kegemaran setiap anggota untuk mempelajari dan mentaati firman Tuhan. Kalau kelompok kecilmu biasa saja terhadap firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, tidak mendorong mencintai firman Tuhan, maka itu bukan kelompok pemuridan. Itu gak tahu aku apa kelompok apa nanti. Kalian akan tentukan kelompok apa. Oke. Komponen yang kedua adalah begini. Kelompok itu adalah kelompok yang mendorong setiap orang untuk berbagi kekaguman akan Allah. Katanya. Jadi begini, firman Tuhan ini akan selalu menuntut kepada kita kekaguman akan Allah. Lalu kita saling berdoa, saling membangun, saling bercerita satu sama lain. Beberapa aktivitasnya itu ada contohnya di sini ya. Nanti akan lihat di bagian ini ya. Misalnya ini ya di halaman 4 ya. Lihat di dalam bagian ini. Contohnya berdoa, bernyanyi, membaca bagian firman Tuhan dan penyembahan, menulis, membaca puisi dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Jadi artinya dengan katanya, tapi begini teman-teman, bukan soal aktivitas. Saya yakin aktivitas itu ada yang kita lakukan ya kan? Tetapi gini, apakah aktivitas itu sedang berbagi kekaguman kita kepada Tuhan atau tidak? Itu yang penting. Maka misalnya salah satu contoh, ini bisa kita lakukan misalnya begini. Ini satu lagi, muncul kok. Kenapa kamu melihat itu? Itu adalah berbagi. Bukan hanya sekadar kita berbagi nyanyinya, tapi kita lagi sebagaimana diberkati dengan lagu itu, kita mau coba pengalaman itulah dan memakai itulah aspek daripada unsur penyembahan. Unsur persekutuan itu ada bicara dengan begini. Unsur persekutuan itu ditandai dengan begini. Kelompok berjalan bersama di mana setiap anggota bersedia masuk ke dalam hidup anggota lain dan sebaliknya. Nah, persekutuan itulah sharing di mana kita mulai dengan terbuka gitu. Doakan ayah, bapak. Umumnya gimana? Doakan supaya mereka sehat-sehat. Ditanya, sakit rupanya? Enggak. Berarti masih tahapnya masih tahap permukaan. Ya kan? Lebih dalam lagi nanti doakan ayah, mama sama bapak supaya baik-baik aja. Tadi kan supaya sehat. Emang kenapa rupanya? Enggak ada sih. Supaya baik-baik saja. Kita masih di permukaan. Tapi kalau nanti dia bilangnya doakan ayah, mama, bapak. Ini doa sering pada mama dan adik. Ternyata dia dan bapak itu mama. Sedih kali. Itu bukan lagi sesuatu yang itu sudah makin dalam. Dan itu bukan sesuatu yang perlu diceritakan sama orang lain ya. Saudara, begini. Di dalam kelompok kecil, kita harus menghargai bahwa untuk seseorang mengucapkan sesuatu yang rahasia di dalam dirinya, dia sedang berbunyi. Jangan kamu dengan seenaknya mengucapkannya kepada orang lain. Termasuk kayak kami sama-sama kantor, sekarang kita KTB, kami buat KTB. Ada KTB yang memang kami buat. Sampai ada satu orang besar dia begini, dia datang ke sini, Pak, ada yang menceritakan yang kemarin menceritakan orang di KTB. Kenapa begitu?
Dan itu ternyata lagi bercanda lagi. Tersakiti, stuck loh. Tapi itu pun menjaga rahasia kelompok itu pun tidak bisa dilakukan. Ini bukan jalan hidup kita selalu jujur. Jadi, tahu nggak? Dia sedang memang serius loh dia menceritakan. Dia lagi dalam keadaan tidak baik-baik, dia lagi begini. Itu bukan sesuatu yang diceritakan. Itulah kenapa dia menceritakan itu bukan di rapat hari Selasa. Karena di Selasa, 1 jam kami di Selasa kami rapat staff itu ada waktunya kami berdoa bagi alumni, berdoa bagi kalian, lalu berdoa bagi satu sama lain. Tapi dia tidak diceritakan di situ. Kenapa? Karena dia merasa bahwa aku belum siap menceritakan itu menjadi konsumsi umum. Itu harus dijaga. Sepaham? Nah, teman-teman, kelompok kecil yang ditandai dengan persekutuan yang baik adalah ketika setiap orang menjadikan kelompok itu sebagai ruang yang aman dan nyaman. Dan itu bukan hanya tugas PKK, itu tugas kita semua anggota kelompok kecil. Jadi kita harus berjuang menciptakan. Lalu yang keempat adalah, yaitu adalah gini, kelompok kecil yang sehat itu adalah kelompok yang bermisi. Apa artinya? Kelompok yang mendorong setiap anggota melayani agar keselamatan dalam Yesus Kristus itu dialami oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman begini, ini yang harus terlihat dari pelayanan kita. Jadi begini ya, saya berharap sama adik-adik, kakak-kakak pemimpin kelompok kecil, jangan lihat tunggu adik-adiknya tunggu dewasa dulu gitu, supaya baru diberikan diajarkan melayani. Enggak. Ayolah, mungkin bisa dibicarakan ya di dalam rapat-rapat yang sifatnya umum. Cobalah ngomong gitu, pengurus gitu. Bisa nggak ya aku ajak adik untuk menjadi pengamat di rapat kita? Itu bisa loh. Jangan dipikirkan hanya seperti ini. Nah, sebagai pengamat mulai mikir gitu. Kalau kamu melihat adik itu tidak punya kemampuan untuk jadi MC, tapi dia punya kemampuan mengajak orang, maka itu lebih layannya dong. Dia ajak di orang. Kayak mana usahanya terserah, kayak TikTok mau apa pokoknya bilang aja lah pokoknya 5 orang itu kebaktian itu aja dan dia. Ya, ada orang yang tak bisa berbicara, untuk ngomong mengajak orang tidak bisa dia. Maka kalau kita suruh angkat speaker ini 2 pun bisa diangkat. Libatkan dia. Intinya adalah begini, kelompok kecil itu harus mendorong setiap orang meninggalkan zona nyamannya, lalu berkontribusi supaya orang lain mengenal kebenaran. Itulah pelayanan. Itu yang harus terjadi. Sepaham ya? Itu harus terjadi. Jadi kata lain gini, kelompok kecil itu ditandai adalah gini, kelompok kecil yang sehat. Kalau kita makin mencintai Tuhan melalui firman-Nya, maka itulah kelompok kecil yang sehat. Kalau kita makin mencintai sesama dan memberikan kerelaan dalam diri kita untuk berkorban, maka sehatlah kelompok kecil. Kalau kelompok kecil kita menjadi kelompok yang tempat yang aman dan nyaman bagi kita untuk berbuat, bertumbuh, berbuat, menceritakan kejatuhan dan keberhasilan kita, itulah kelompok kecil yang sehat. Kalau kelompok kecil kita yang semakin menceritakan kekaguman kita akan Allah, itulah kelompok kecil yang sehat. Kalau 4 tanda itu tidak ada, maka sesungguhnya saya tidak tahu kenapa kamu hidup kelompok kecil. Maka saatnya bagimu untuk pulang dari tempat ini, nanti pulang bersama dengan kelompok kecil dulu ya. Coba cerita dulu bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan di dalam kelompok kecil kita, supaya kelompok kecil kita ini bisa berkembang. Teman-teman, itu bisa juga. Nanti bisa ya. Saya berhenti sampai di sini saja. Nanti untuk tahapan-tahapan yang lain itu pelan-pelan saja. Ya, saya berharap apa yang saya tulis ini tidak dibuang, tidak diremuk seperti yang saya lakukan ini. Tapi coba kalian ini kalau jadi bekal kalian teruskan lagi kepada orang lain. Saya berharap apa yang saya bagikan bisa menolong kita untuk makin mengerti dan makin berpartisipasi di dalam kelompok kecil. Kalau kalian kasih, saya ingin tutup dengan satu bagian begini. Beberapa waktu yang lalu itu saya bertemu dengan seorang alumni, dan alumni itu ternyata kawan KTB kakakku, kawan kakakku yang seperti ini ya, kawan KTB kakakku dulu dia dokter.
di USU, jadi satu angkatan dengan temannya. Lalu dia mengatakan, kamu adiknya Pita ya? Oh iya bang, ya gimana dia begini? Ceritalah. Lalu dia bilang, sekarang kamu jadi staff ya? Jadi staff, iya bang, jadi staff kantas. Udah sejak tahun kuliah, hebat ya. Kamu nggak tahu, kamu loh orang yang tiap minggu kami doakan di kelompok. Oh iya bang, karena begitu. Waktu aku itu masuk ke kampus itu, aku sedang dalam keadaan yang hilang-hilang ini. Bapakku meninggal tahun 98 karena aku kebiasaan hidup yang tadi segalanya ada. Aku terlibat dalam perjudian selama SMP. Bagi teman-teman ada yang sudah dengar. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP aku hidupnya benar-benar berjudi. Benar-benar berjudi. Lebih buruk daripada yang kalian lihat dan kawan-kawan kalian. Kalau ada kawan-kawan kalian yang tak pernah masuk kuliah yang jangan berjudi, maka itu lah aku. Aku ke sekolah, tapi tidak satu les, makan dua les, pokoknya segala kerja. Dan pada itulah katanya kakakku menceritakan di kelompoknya bahwa aku itu perlu doakan supaya keselamatan itu ada sama adikku, supaya Tuhan akan menyertakan dia, menebus dia, menyelamatkan dia. Dan lalu dia bilang, wah, aku kagum loh deh. Dia bilang, saya berani. Ternyata apa yang kami perjuangkan di dalam kecil itu tidak dia. Ternyata kami gak kenal pendapatannya kamu cuma berdoa banyak. Tapi ternyata Tuhan menjawab dan berpikir di dalam dan melalui. Teman-teman yang kasih, saya ingin sampaikan begini. Mungkin sekali lagi saya mengatakan, kalau tadi di awal saya katakan begini, waktu kamu memberi dirimu untuk memuridkan, maka kamu sudah memastikan pelayananmu di 4 tahun yang akan datang, pelayanan bangsa akan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk lebih. Saudara mungkin adik-adik, mungkin kamu tidak mengurus. Mengurus kami ada 7, ya kan? Mungkin kamu tidak mengurus. 24-32 orang lain tidak mengurus. Saudara, tapi saya mengatakan begini, pengurus ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menata, supaya dialah yang mengelola pelayanan pribadi tadi, pilah-pilah kelompok kecil itu, kepada ini bisa berjalan dengan baik. Tapi tugas untuk memuridkan itu bukan hanya ada 7 orang. Tanggung jawab untuk memuridkan mahasiswa yang ada di kampus itu adalah tugas. Mungkin kamu berpikir, aku tak punya keahlian apa-apa, aku tak bisa lakukan apa-apa. Berdoa. Maka mulai dari sekarang saya menantang setiap kelompok coba berdoa untuk 8 orang dalam sini. Yang anggota coba tulis. Saya kemarin lakukan itu di dalam satu simulasi dengan fakultas apa yang di USU. Saya suruh mereka, sekarang kalian ketik di grup WA kelompok masing-masing, siapa yang ingin kamu doakan dalam hidup ini? Mahasiswa ya. Lalu terbukti mereka tuliskan, aku ingin doakan, ini doakan. Kamu tak perlu sebutkan alasannya apa, tapi siapa. Dan mana berdoa sama hidup ini, lalu kita akan lihat apa yang dilakukan Allah di dalamnya melalui Allah yang mungkin kita tidak tahu sekarang, tapi itu akan kita ketahui dalam beberapa waktu. Jadi misi kelompok kecil yang paling sederhana adalah berdoa, tetapi dia tidak sesederhana apa yang kita lihat. Dia jauh lebih powerful ketimbang kamu pergi untuk berdoa, baktian. Bukan berarti itu tidak penting, tapi itu jauh lebih berkuasa dari kamu. Karena itu teman-teman, mari terus melayani dan memberikan mahasiswa yang ada di kampus kita tempat saran yang paling baik. Jadi mengurus berjalan dengan baik, kelola pelayanan dengan baik. Jadi PKK semangatlah untuk memberikan adik-adik. Bayangkan di balik mereka itu bukan hanya ada 4 mahasiswa, tapi mungkin ada 64 mahasiswa atau bahkan lebih 24 lagi. Ada mungkin lebih jauh lagi, ada 128 mahasiswa yang akan dibimbing. Bayangkan, Riko memimpin Bang Riko ini. Riko ini akan memimpin 4. Maka 4 itu
tempat, tapi ada ribuan orang yang akan menjadi pengikut Tuhan. Dan itu harus dimulai dengan kamu mulai kecil dengan setia. Tuhan hanya